Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak di pembelajaran jarak jauh kelas 3, tema 5, subtema 1, pembelajaran yang kelima ya. Kita masih di tema 5, keadaan cuaca. Oke, bagaimana kabar anak-anak sekalian pada hari ini? Masih semangat bukan untuk belajar? Ya, walaupun kita belajar jarak jauh, Pak Guru harapkan kalian tetap semangat dalam belajar, karena belajar sangat penting bagi kita semua. Baiklah, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan selalu diberikan kesehatan. Baiklah anak-anak, pembelajaran yang kelima. Siti, Dayu, dan Lani bermain kumpul kata. Begitu banyak kata berserakan di meja. Mereka akan mengumpulkan kata-kata tentang cuaca. Ayo kita bantu mereka mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, di sini kata-katanya ya. Ada panas, berawan, cerah, lari, hujan, dingin, langit, buku, mendung, basah, bermain, makanan, pohon. Nah, kita mulai bantu Siti, Dayu, dan Lani untuk mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Kita mulai ya dari panas. Apakah panas juga termasuk yang berhubungan dengan cuaca? Ya, ada cuaca panas. Saya singkat aja pan gitu ya, panas. Yang kedua, berawan. Apakah berhubungan dengan cuaca? Ya, berhubungan dengan cuaca. Berawan, saya singkat ber ya. Kemudian cerah. Iya, cerah berhubungan dengan cuaca. Cerah, saya singkat cer. Lari, apakah berhubungan dengan cuaca? Tidak ya. Hujan, apakah berhubungan dengan cuaca? Iya, hujan. Kemudian dingin. Ya, dingin berhubungan dengan cuaca. Saya singkat aja. Kemudian langit. Ya, langit. Apakah berhubungan dengan cuaca? Iya, karena langit di situ pusatnya ya. Kemudian buku. Buku berhubungan dengan kata cuaca? Tentu tidak. Mendung. Ya, mendung berhubungan dengan cuaca. Saya singkat gitu aja. Kemudian basah. Apakah berhubungan dengan cuaca? Iya, karena kalau hujan, kita hujan-hujanan nanti bisa basah kuyup ya. Bermain? Tidak. Makanan juga tidak. Pohon juga tidak. Jadi sudah selesai. Ya, kita sudah bisa membantu Siti, Dayu, dan Lani untuk mengumpulkan kata yang berhubungan dengan cuaca. Ayo menulis kalimat tentang cuaca. Nah, kalian telah mengenal beberapa kosakata tentang cuaca. Ya, kemarin kalian sudah menulis arti dari cuaca, suhu, pemanasan global, dan rotasi. Ya, cuaca masih ingat apa anak-anak cuaca? Ya, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat
dan waktu tertentu. Ya, kemudian suhu. Suhu itu menunjukkan tingkat atau derajat panas suatu benda, namanya suhu. Kalau suhunya rendah ya dingin, kalau suhunya tinggi ya panas. Kemudian pemanasan global, kemarin kalian juga sudah menulis maknanya ya, atau arti dari kata pemanasan global, yaitu suhu bumi yang semakin meningkat. Nah, itu namanya pemanasan global. Kemudian rotasi secara bahasa artinya perputaran ya. Kalau hubungannya dengan bumi berarti perputaran bumi pada porosnya ya. Oke, nah sekarang tugas kalian adalah membuat kalimat. Membuat kalimat yang ada kata yang saya lingkari ini ya. Nah, saya beri contoh satu, cuaca misalnya. Saya pilih cuaca. Nah, saya akan membuat kalimat yang ada kata cuacanya. Nah, seperti nomor satu ini contohnya, saat cuaca cerah, Benny bermain bola di lapangan. Nah, nanti tugas anak-anak melanjutkan nomor 2, 3, dan 4 saja ya, yang 5 tidak usah. Yang 5 tidak usah, cukup 1, 2, 3, dan 4 saja ya. Yang 1 sudah Pak Guru contohkan cuaca, berarti tinggal suhu, pemanasan global, dan rotasi yang kalian buat menjadi sebuah kalimat ya. Ayo berlatih menentukan bilangan pecahan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini yang saya lingkari. Itu adalah gambar lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian. Dan salah satu bagian diarsir. Nah, nilai yang diarsir itu maka berarti adalah 1/4 atau 1/4. Kemudian gambar lingkaran di sebelahnya ada sebuah lingkaran dipotong menjadi 2 buah bagian yang sama dan salah satunya diarsir. Nah, nilai yang diarsir itu berarti adalah setengah atau 1/2. Kemudian yang sebelahnya lagi ada gambar lingkaran dipotong menjadi 3 bagian yang sama ya. Salah satunya diarsir, maka nilai yang diarsir itu adalah 1/3 atau 1/3. Nah, menurut kalian mana yang lebih besar nilainya antara setengah, 1/3, dan 1/4? Setengah, 1/3, 1/4. Nah, kita lihat di sini. Nah, dari kalian melihat yang diarsir itu, kira-kira yang paling besar yang mana, anak-anak? Ya, yang paling besar yang setengah ya. Ini yang paling besar juaranya, karena bagiannya paling besar itu. Nah, kemudian juara keduanya yang mana, yang agak besar? Ya, yang 1/3. Ini kan gambarnya aja kelihatan lebih besar daripada yang 1/4. Berarti lambangnya kita menulis lebih besar, berarti kita tulis seperti ini, setengah yang paling besar kan, berarti setengah lebih besar dari 1/3 atau setengah lebih dari 1/3, kita tulisnya seperti ini. Nah, setengah lebih dari 1/3, membacanya seperti itu ya. Kemudian 1/3 lebih dari apa? Ya, 1/3 lebih dari 1/4, berarti kita beri tanda seperti ini ya. Ini bacanya 1/3 lebih dari 1/4. Nah, sekarang
Kalian berlatih tentukan bilangan yang lebih besar dengan menulis tanda seperti ini ya, atau seperti ini. Ya, saya bercontoh satu ya. Yang nomor 1, 2/3 dengan 4/3. Kira-kira besar mana anak-anak? 2/3 atau 4/3? Nah, untuk menentukan besar yang mana, kita lihat penyebut dan pembilangnya ya. Penyebutnya dari yang sebelah kiri, 2/3, penyebutnya berapa? 3. Dari 4/3, penyebutnya apa? 3 juga. Oh, penyebutnya sudah sama. Sekarang kita lihat pembilangnya. Dari angka 2/3, pembilangnya yang mana? 2 ya. Dari angka 4/3, pembilangnya yang mana? 4 ya. Berarti kira-kira 2 dengan 4 besar mana anak-anak? Ya, besar 4. Nah, karena besar 4 berarti kita beri tanda seperti ini. 2/3 kurang dari 4/3, atau bisa dibaca 4/3 lebih dari 2/3. Begitu ya. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, cara membandingkannya anak-anak cukup lihat pembilangnya ya. Nah, seperti ini pembilangnya 2 dan 4. Penyebutnya sudah sama, 3, ini juga 3 ya. Jadi kita tidak usah melihat penyebutnya lagi karena sudah sama. Kita membandingkannya hanya di pembilangnya ya, karena pembilangnya yang berbeda. Jadi 2 dengan 4 banyak 4, maka tandanya seperti ini. Yang banyak yang dicaplok ya, ini caplok seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang saya beri contoh lagi yang kurang ya, yang kurang dari. Misalnya yang nomor 5 ya, nomor 5. Saya beri contoh nomor 5. 7/10 dengan 6/10. Kita lihat penyebutnya dulu ya, penyebutnya sudah sama ya. 10 dengan 10. Berarti kita tidak usah lihat penyebutnya. Kita lihat langsung ke pembilangnya ya. 7 dengan 6. Besar mana 7 dengan 6? Besar 7 ya. Besar 7, maka tandanya seperti ini. Yang dicaplok yang 7. Bisa ya? Nah, nanti anak-anak lanjutkan di rumah. Dikerjakan nomor 2, 3, dan 4. Tulis di buku tugas kalian. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan, semoga bermanfaat dan anak-anak diberikan tambahan ilmu yang manfaat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.